Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul memaksimalkan waktu. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan ini. Ketika berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya manusia di dunia ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial seseorang, maka makin tinggi pula kesibukan yang dia hadapi. Nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita manusia adalah waktu. Bahkan dalam Al-Quran terdapat 40 kata lebih yang menjelaskan tentang waktu. Bahkan Allah banyak bersumpah demi waktu duha, duha, demi waktu fajar, wal fajri, demi waktu subuh, al-falaq, waktu malam, al-lail, dan lain sebagainya. Menurut ulama, sesuatu yang diberikan Allah menunjukkan ahammiyatus syar'i, sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi mereka. Kalau bahasa kerennya, time is very important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu seperti berlian. Jadi jika kita diberi permata, maka akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, manfaatkan dan maksimalkanlah waktu, karena waktu itu ada dua karakternya. Yang pertama, dia begitu cepat berlalu. Yang kedua, dia tidak akan pernah kembali. Lalu bagaimana cara kita memaksimalkan waktu? Jawabannya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Faiza farokta fa'insab wa ila rabbika fa'irgof, yang artinya, maka apabila kamu mengerjakan sesuatu urusan, maka hendaknya kamu bersungguh-sungguh mengerjakan urusan yang lain, dan apabila hendaknya kamu selalu berharap kepada Tuhanmu. Para mufasir menafsirkan bahwa ayat ini mempunyai 3 isyarat. Yang pertama kita harus mempunyai planning atau rencana, karena jika kita mempunyai rencana, maka sesuatu yang kita kerjakan akan berantakan dan sia-sia. Yang kedua, setelah rencana ada, maka kita harus melaksanakan atau melakukan rencana tersebut.
Yang ketiga, jika rencana sudah terlaksana, maka kerjakanlah atau lakukanlah rencana yang baru yang bermanfaat. Jadi kita sebagai manusia hendaknya selalu berbuat kepada kebaikan. Sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingin dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ridho tersebut dapat kita dapatkan dengan cara membaca, memahami, dan juga mengamalkan Al-Quran. Mengapa? Karena jika kita membawa Al-Quran, maka setan akan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan mulai curiga. Dan jika kita membacanya, setan akan merasa panas. Lalu jika kita memahaminya, setan akan kejang-kejang. Dan terakhir, jika kita mengamalkannya, maka setan akan stroke. Jadi dari itu kawan-kawan, marilah kita memanfaatkan dan memaksimalkan waktu dengan sebaik-baik mungkin sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sehat sebelum sakit. Yang kedua, muda sebelum tua. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, waktu luang sebelum waktu senggang. Yang kelima, hidup sebelum mati. Nah, jadi marilah kita semua memaksimalkan dan memanfaatkan waktu yang kita punya pada saat ini dengan banyak-banyak berbuat kebaikan, yang selalu dalam ridho Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan waktu itu ibarat seperti pedang. Jika kita tidak dapat memotongnya, maka ia akan memotong kita. Nauzubillahi min dzalik. Jika tidak ingin terjadi seperti itu, manfaatkan dan maksimalkan waktu yang kita punya saat ini sebelum nanti kita dipanggil oleh Sang Pencipta. Jadi pada video kali ini itulah ceramah yang dapat saya sampaikan. Salah kata dan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.